Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 mengeluarkan surat edaran nomor 26/SE/5 Romawi tahun 2021 tentang memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Surat edaran Gubernur DIY tersebut mulai diberlakukan pada tanggal 20 Mei 2021 bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Secara simbolis dicanangkan langsung oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Surat edaran yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2021 itu ditujukan kepada Bupati dan Wali Kota se-DIY, pimpinan perwakilan instansi pemerintah pusat di DIY, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Daerah, dan kantor di lingkungan Pemda DIY, pimpinan BUMN dan BUMD, serta pimpinan perusahaan swasta. Surat edaran tersebut berisi ketentuan untuk memperdengarkan lagu Indonesia Raya setiap hari sebelum memulai aktivitas bekerja. Surat edaran ini dikeluarkan dalam rangka meningkatkan semangat nasionalisme serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta NKRI. DPRD DIY mendukung sepenuhnya Surat Edaran Gubernur Nomor 29 Tahun 2021 tentang memperdengarkan lagu Indonesia Raya. Jajaran Sekretariat DPRD DIY saat program tersebut diluncurkan mengikuti secara virtual di lobi kantor DPRD DIY dan diikuti oleh semua ASN dan non-ASN di lingkungan Sekretariat DPRD DIY yang juga menggelar apel. Pada saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan, semua peserta apel dalam kondisi siap ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya. Wakil Ketua DPRD DIY, Anton Prabu Semendawai, menyatakan DPRD DIY sangat mendukung sekali adanya Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 29 Tahun 2021 ini tentang memperdengarkan lagu Indonesia Raya. Hal ini dapat menumbuhkan kembali rasa nasionalisme, khususnya di kalangan generasi muda. Kami dari DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta sangat mendukung surat edaran dari Gubernur terkait memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yaitu nomor 29/SE/Romawi 5/2021. Dan kami ingin bahwa gerakan Indonesia Raya bergema ini akan diikuti oleh kabupaten kota di DIY dan juga di provinsi-provinsi di seluruh Indonesia Raya. Karena kami melihat sekarang ini jiwa nasionalisme kita sedikit luntur, terutama untuk anak-anak muda sekarang ini. Karena banyak anak muda sekarang ini lebih hafal terhadap lagu-lagu asing. Melalui sosial media kita melihat sekarang ini banyak anak-anak menyanyi lagu-lagu K-pop. Bukan berarti dalam artian yang buruk, tetapi kami melihatnya bahwa jiwa-jiwa nasionalisme dengan memperdengarkan lagu Indonesia Raya ini harus kita perdengarkan terus dan terpatri dalam jiwa orang tua, anak muda sekarang ini, sehingga NKRI tetap terjaga dan juga persatuan kita akan lebih. Dan kami melihat bahwa ide-ide dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ini selalu berpikiran terhadap persatuan dan kesatuan NKRI, dan juga beliau juga sudah menerbitkan Pergub nomor 87 tahun 2014 tentang penggunaan pakaian tradisional Jawa setiap hari Kamis Pahing, dan juga Perda nomor 4 2011 tentang tata nilai, yaitu penggunaan bahasa Jawa di setiap acara-acara atau hari Jumat setiap ada rapat-rapat. Nah, kami melihat ini adalah gerakan Indonesia Raya ini gerakan yang menumbuhkan jiwa-jiwa nasionalisme dan juga persatuan, kesatuan bangsa kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia Raya. Kita tahu bahwa lagu kebangsaan Indonesia Raya secara resmi diperdengarkan pada tanggal 17 Agustus 1945, walaupun pada waktu itu hanya dengan biola saja, tetapi itu sudah menumbuhkan jiwa
patriotisme, nasionalisme yang tinggi. Nah, sekarang ini harapannya anak-anak muda sekarang ini lebih mencintai lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan akan diperdengarkan tidak hanya di sekolah-sekolah, di kelompok-kelompok masyarakat, tapi juga seluruh Indonesia ini. Komisi C DPRD DIY belum lama melakukan inspeksi mendadak ke Terminal Jombor, Kabupaten Sleman untuk memantau pelayanan arus mudik dan balik lebaran dan memantau jalannya rapid test antigen gratis bagi calon penumpang. Sebagaimana diketahui bahwa syarat bagi pelaku perjalanan dalam masa pengetatan pasca lebaran, para penumpang wajib menjalani rapid test antigen saat menggunakan transportasi umum. Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY, Jimny Rusdin Sinaga, memimpin inspeksi mendadak dan diikuti oleh sejumlah anggota Komisi C DPRD DIY, diantaranya Agus Sumaryanto dan Amir Syarifuddin. Jajaran Komisi C DPRD DIY ini melihat langsung bagaimana proses pelayanan rapid test antigen bagi calon penumpang yang akan keluar kota menggunakan transportasi umum. Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY, Jimny Rusdin Sinaga menyatakan bahwa ia turut mengapresiasi kinerja keamanan dan dari Dinas Perhubungan Provinsi maupun Kabupaten karena telah mengamankan jalannya mudik lebaran tahun ini. Sementara itu, Kepala Balai Terminal dan Parkir Dishub DIY, Arif Rahman mengatakan pihaknya menyediakan rapid test antigen setiap hari beserta petugas untuk melayani penumpang. Ya, harapan kita kalau bisa selama COVID ini kan ada aturan kemarin selama sampai tanggal berapa? 22? Ya, 24. Sampai 24. Nah, setelah itu ya normal lagi, mungkin syaratnya bukan seperti ini lagi, apa namanya? Antigen. Ya, karena saya lihat tadi penumpangnya semua bilang tidak ada masalah, senang. Ya, yang penting memenuhi prokes. Oke. Jadi terima kasih. Itu juga Pak Ratno, ya, karena sini saya lihat tadi kerjasama antara keamanan dengan perhubungan sangat baik, ya. Jadi tujuan kami hanya untuk ngecek mantap, aman, lancar. Jadi mayoritas saya lihat yang naik di sini ke luar Jawa, ke Sumatera. Ada yang ke Bali nggak? Nggak ada. Jadi kalau di sini kebanyakan penumpang itu sudah turun di tujuan akhir, bukan di Jombor biasanya. Sudah di jalan itu sudah pada turun semua. Jadi kami lebih mengantisipasi pada keberangkatan selalu. Kalaupun ada penumpang yang datang, itu kami petugas kami menggunakan deteksi suhu untuk naik apa. Kalau mau tinggi ya disarankan kita menghubungi puskesmas. Yang antigennya itu dari kapan Pak? Berarti yang antigen mulai terakhir besok ya tanggal 22. Tanggal 18. 18 sampai 22. Ya, rata-rata sehari berapa Pak yang diperiksa? 40 Pak. Itu random Pak? Random. Jadi yang datang, yang mau berangkat itu mendaftar, terus kemudian datanya 40 baru kita. Alhamdulillah selama ini negatif semua. Jadi menurut pantauan kami dari DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Komisi C, pelayanan di sejumlah terminal di DIY cukup baik dan juga penumpang dari luar kota dan mau keluar kota diberikan tes antigen gratis dan setiap hari disediakan 40 paket dan juga petugas di terminal juga memakai APD dan juga penumpang maksud saya adalah langsung. Jadi dan yang penumpang dengan bis juga pakai iya. vaksin. Dan juga penumpang yang di dalam bis juga mengikuti protokol kesehatan sehingga kami sangat bersenang hati dengan melihat kondisi yang ada menurut pantauan kami selama Lebaran.
Diharapkan pengawasan terhadap penumpang agar tetap patuh terhadap protokol kesehatan terus dilakukan meskipun angkutan lebaran telah selesai. Protokol kesehatan harus tetap diawasi di kawasan terminal agar penyebaran COVID-19 tidak semakin meluas. Susah kali sinyalnya. Mesti dikejar-kejar macam maling aja. Cari yang paten aja. Kalau perlu, yang datang sendiri. Waduh. Ya. Tinggal bal-balan, Pak. Jiwa ngapura. Sabi ku Terhadap langit, siaran masih itu-itu saja. Haish. Hey Glenn, pakai buat jemur saja kau punya parabola. Kau ini. tak dapat sinyal. Tak jualan online aku. Ganti dengan kabel fiber saja. Tak boros kota pula. Bos mendadak minta di email kerjaan. Mana pulsa HP gua habis lagi. Pinjam handphone lu dong. Telepon kantor nih. Pakai telepon rumah aja. 1000 menit juga boleh. Gratis. Iki bal-bal mau bengi. Iso diriuan toh? Desa wong siaran seminggu wae iso di playback kok. Ah, bosan ketong menonton. Salurannya itu-itu, Sa. Kita parabola ganti triple play. Katong bisa bikin tugas pakai internet. Dorang saluran banyak. Gratis telepon juga. Begini rasanya internetan pakai fiber. Paten kali kau Inai. IndiHome. Aku nelpon gratis kok. IndiHome. Bisa di playback. Orang bakal ketinggalan babalan mana? Glenn, mau buat PR atau mau nonton TV? Kasih, mau nonton dulu? Sambil belajar mau nonton juga, Ma. Nonton kalau sudah selesai PR-nya. Ma. Bisa di playback. IndiHome, toh. Staf Pamong Desa yang tergabung dalam Asosiasi Staf Pamong Kalurahan DIY atau Amarto beberapa waktu lalu mendatangi DPRD DIY dan diterima oleh Wakil Ketua DPRD DIY Suharwanto, Wakil Ketua DPRD DIY Huda Triyudiana, Ketua Komisi A Eko Suwanto dan Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY Suwardi beserta jajarannya. Adapun maksud kedatangan Asosiasi Staf Pamong ini adalah dalam rangka menuntut kejelasan status sebagai bagian dari perangkat desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 yang sudah diberlakukan ternyata masih belum mampu menjamin kesejahteraan pamong desa. Hingga saat ini, para pamong desa masih berstatus sebagai pembantu urusan administratif di tingkat desa, namun tidak kunjung berstatus sebagai perangkat desa. Ketua Umum Amarto DIY, Jumari, mengungkapkan bahwa tidak adanya status sebagai perangkat desa tidak sesuai dengan PP tahun 2019 yang menyetarakannya sebagai pegawai golongan 2A. Terhitung dari 1.627 pamong di 4 kabupaten di DIY, sebanyak 539 orang dari Gunung Kidul mendapatkan pengakuan sebagai perangkat dan pamong desa. Sementara 1.088 lainnya yang terdiri dari 106 pamong asal Kulon Progo, 380 orang asal Bantul, dan 602 orang dari Sleman tidak mendapatkan kejelasan status sebab adanya peraturan di setiap kabupaten. Amarto telah melakukan berbagai upaya serta berdialog dengan berbagai pihak. Sejauh ini, Amarto telah menyampaikan koordinasi kepada kepala daerah serta pemerintah desa di masing-masing kabupaten. Banyak yang beranggapan bahwa kami menginginkan bahwa staf yang sekarang ini dijadikan pamong. Sebenarnya tidak. Kami hanya
ingin mengembalikan terkait dengan pemahaman bahwa yang sebelum Undang-Undang nomor 6 2014 ini tetap menjabat sebagai berkedudukan sebagai pamong kalurahan atau berstatus sebagai perangkat desa kalau nasionalnya kan seperti itu Pak. Jadi di pandangan legal opinion di 3 kabupaten hampir sama terkait dengan bahwa sesuai dengan pengangkatan dan masanya pada waktu itu diangkat itu tetap sebagai pamong kalurahan. Maka itu yang menjadi dasar Kabupaten Gunung Kidul pada waktu itu surat yang ditandani oleh Pak Sekda itu mengatakan bahwa memang untuk pamong kalurahan yang diangkat sebelum Perda nomor 12 tahun 2016 memang tetap berstatus sebagai pamong kalurahan dan berkedudukan sebagai pamong kalurahan dan mendapatkan hak-haknya sebagai pamong kalurahan termasuk rungguh, siltap dan tunjangan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gitu Pak untuk pengantar kami terkait dengan permasalahan yang sampai kami harus meminta pengayuman terkait dengan status kami karena ini terus terang menguras tenaga dan pikiran kami terkait dengan ini karena beberapa kabupaten bahkan kami pun harus ekstra dalam berdialog sampai kami tidak waktu itu tidak terhitung lagi. Ke Jakarta kami dengan biaya sendiri patungan terkait ingin menjelaskan apakah benar surat ini adalah seperti ini dan perlakuannya harus seperti apa. Bapak Ibu, barangkali jika ada yang ingin menyampaikan yang lain, monggo kita persilakan. Sebenarnya terkait dengan hal ini, kami memahami peraturan-peraturan terkait perundang-undangan yang terkhusus mengenai status dan kedudukan kami sebagai staf perangkat desa yang keberadaannya sebelum diberlakukannya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 itu bagi kami sangat menguras energi dalam memahami Pak, sehingga kami minta legal opinion kepada Kanwil Kemenkumham DIY dan di situ oleh tim penyusun perancang perundang-undangan itu kami mendapatkan jawaban atau surat balasan yang pada kesimpulannya mohon izin kami bacakan Pak. Berdasarkan analisa disampaikan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. A. Bahwa staf desa yang diangkat dan ditetapkan sebelum berlakunya Perda Kabupaten Bantul nomor 5 tahun 2016 tentang pamong desa masih diakui kedudukannya sebagai salah satu unsur perangkat desa. Karena jumlah dan susunan perangkat desa terbatas pada unsur sekretariat, unsur pelaksana teknis, dan unsur pelaksana kewilayahan, maka staf desa yang diangkat dan ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 5 tahun 2016 tentang pamong desa tetap menjabat sebagai staf desa yang berkedudukan sama dengan perangkat desa sampai berakhirnya masa jabatan berdasarkan surat pengangkatannya. B. Bahwa staf desa yang diangkat dan ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2016 tetap diakui kedudukan dan status hukumnya sebagai pamong desa dan mendapatkan penghasilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. C. Bahwa pengakuan terhadap status dan kedudukan hukum staf desa sebagaimana tercantum dalam huruf A dan huruf B diberikan dengan mempertimbangkan pasal 33 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 8 tahun 2012 tentang pamong desa. D. Bahwa
bahwa kewenangan pengangkatan dan pemberhentian staf desa berada di lurah desa setelah berkonsultasi dengan Panewu sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Perda Kabupaten Bantul nomor 5 tahun 2020 tentang pamong desa. Jadi nanti mungkin teman-teman dari tata pemerintahan provinsi atau dari Biro Hukum itu bisa membantu mengkoordinasikan, atau nanti dari Komisi A dan DPRD DIY bisa membantu untuk memberikan surat menyurati para bupati-bupati yang belum menyetarakan itu untuk mengingatkan saja. Pada prinsipnya Komisi A berkomitmen untuk membantu, ya, untuk membantu perangkat desa kelurahan ini, termasuk pamong ataupun namanya staf dan lain-lain ini, untuk mendapatkan kedudukan dan kepastian hukum di depan negara, diikuti dengan kesejahteraan yang baik. Maka bantulah kami yang pertama, tolong datanya diberikan dong. Di sini kan disebutkan nih, ada 1627. Ya kami dikasih database-nya secara singkat saja. Lho ya kan bener ngono lho ya. Kalau nggak ada Covid itu diapelkan lah Covid kan nanti sama Mas Santos teman-teman dibully nanti. Ya. Jadi untuk 1627 mohon yang pertama database-nya. Untuk kami komunikasikan ke depan, ini kan beberapa pimpinan Komisi A Kabupaten Kota diundang. Satu pamit Mas Harwanto, ada yang WA saya pamit, tapi prinsipnya akan mengikuti proses dialog ini. Nah, setelah data ada, kami mohon izin pada pimpinan, pada Pak Harwanto, nanti monggo apakah ditindaklanjuti melalui rapat bersama seperti ini, atau kami diizinkan untuk membuat rapat kerja. Ya, rapat kerja Komisi A mengundang Biro Tata Pemerintahan dan sekaligus bagian pemerintahan desa, kabupaten, kota, ya, untuk merumuskan yang kami sebut rekomendasi yang kedua ini, sinkronisasi, Bapak. Begini, yang logika yang jenengan gunakan ini adalah logika undang-undang desa, oke ya. Sementara dalam kelembagaan baru sekarang ada yang pedomannya adalah Pergub 25 2019 dan sekaligus Pergub 100, sehingga nama kepala desa dalam undang-undang kepala desa kalau pakai Pergub 25 dan seterusnya ini namanya jadi lurah. Oke. Kemudian yang sekretaris desa punya nama lain namanya carik. Lah Amarta ki nek nggone 25 jenenge apa? Staf Pamong Kalurahan. Nah, nanti kita akan cek apakah di dalam peraturan bupati, ya, tentang organisasi dan tata kerja pemerintah desa pun mlebu napa dereng. Nanti aja. Nanti kita akan cek ke perbubnya masing-masing ini. Kan sing mempedomani jenengan kan pergub toh, bukan pergub ya. Peraturan bupati. Nanti kita akan cek satu persatu dulu. Kemudian kami akan mengajak Biro Tata Pemerintahan untuk melakukan sinkronisasi ini, agar tidak menjadi perdebatan. Karena kalau sing siji ngegengi undang-undang desa, sing siji ngegengi undang-undang keistimewaan, ini bisa tidak nyambung. Tapi kalau kita spiritnya adalah peningkatan kompetensi, kualitas dan kesejahteraan perangkat desa atau kelurahan tadi, saya kira itu akan lebih baik. Kalau di provinsi ada satu soal yang alhamdulillah sudah selesai, namanya tenaga bantu. Nah, Bapak Ibu, di dalam pencermatan saya di sini belum pernah membaca, tidak saya baca tentang Perda nomor 5 tahun 2014 tentang pelayanan publik. Di dalam Perda tentang pelayanan publik itu diatur ada namanya pelaksana penyelenggara negara. Di dalamnya ada kepala dusun dan macam-macam. Maka ini harus dilakukan sinkronisasi. Maka langkah yang ketiga yang kami akan diskusikan ke depan adalah tadi ada sinkronisasi regulasi, kedua sinkronisasi kelembagaan. Sehingga harapan kita ke depan melalui kebijakan
yang arif, yang baik. Harapan kita ke depan tidak ada lagi dikotomi sesama pelayan masyarakat di tingkat desa kelurahan. Kira-kira begitu. Tapi yang mohon bersabar. Bersabar itu karena regulasi ini ya perlu waktu, perlu kejernihan pikiran untuk kemudian melangkah. Tapi pada prinsipnya kami memberikan dukungan penuh kepada seluruh kepala desa, lurah, dan jajarannya untuk mendapatkan perlindungan sekaligus mendapatkan kesejahteraan untuk satu hal ya, melayani masyarakat. Karena kami mohon maaf ini Pak Perangkat, setelah tak periksa ya, dana desa itu mayoritas untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Ya. Jadi nguraya itu orang anti 50%. Kadang-kadang ada yang sampai 58%, 60%. Sehingga ke depan urusan desa ini harus dilayani dengan lebih baik lagi. Sehingga pada hari ini kami mohon izin pada pimpinan Dewan, sekiranya dimungkinkan kami akan menggelar raker-raker. Tapi Bapak Ibu setuju mboten? Tapi perwakilan mohon nggih. Engko ndak diparani Satgas gugus tugas. Soalnya iki ora ono sing anu to. Apa jenenge? Nyari untuk intinya harus dibatasi. Saya kira itu. Kita Biro Tata Pemerintahan siap mendukung apa yang disampaikan ke kawan, tapi karena di Pemda DIY ini hanya berkoordinasi dengan pemerintahan kabupaten, karena pemerintahan kabupaten ini mempunyai peraturan tersendiri. Kalau kami bacakan adalah kalau di Sleman ada peraturan Bupati nomor 2 tahun 2020 tentang pedoman susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan kelurahan, dan juga peraturan Bupati Kulon Progo nomor 68, peraturan Bupati nomor 13 Bupati Bantul 134, peraturan Bupati Gunung Kidul nomor 73 tahun 2019. Sehingga inilah struktural yang ada sesuai dengan Permendagri nomor 84 tahun 2015 yang dimana ada 3 di situ. Satu Pak Lurah, kedua Carik, dan juga ada pelaksanaan kewilayahan atau yang disebut Duku, dan juga pelaksana teknis ada 3 seksi di situ, dan juga paling sedikit 2 seksi pemerintahan serta seksi kesejahteraan dan pelayanan. Sekedar informasi, apakah bapak-bapak, ibu-ibu ini sudah berkoordinasi dengan lurah? Karena walaupun bagaimana juga hulu dan hilirnya itu ada di kelurahan yang dimana kepalanya Pak Lurah. Komisi A DPRD DIY meminta Asosiasi Staf Pamong se-DIY yang tergabung dalam Amarto untuk terus-menerus melakukan koordinasi dengan Komisi A DPRD DIY dan segera melakukan rapat kerja untuk menindaklanjuti aspirasi mereka. Pengobatan alternatif Batara, spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi. Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal. Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda. Berbagai jenis penyakit dapat diobati seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke. 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes. Gula darah saya sampai 400. Seluruh tubuh saya tidak bertenaga. Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak. Penglihatan kabur, berat badan saya menurun. Tiap hari saya harus minum obat dan suntik insulin. Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali. Pengobatan alternatif Batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen, langsung diterapi di tempat. Datang ke klinik kami, Jalan Ring Road Selatan, Perempatan Dongkelan RT 9, Selatan Jalan. Lihat papan nama Batara.
Salah satu tugas dan fungsi DPRD DIY adalah pengawasan. Belum lama ini, Komisi C DPRD DIY melakukan inspeksi mendadak, meninjau proses pembangunan jembatan Kretek 2 di kawasan Laguna Depok Parangtritis, Bantul, Yogyakarta. Dipimpin langsung oleh Ketua Komisi C DPRD DIY, Arif Setiadi, dan Wakil Ketua Komisi C, Jimny Rusdin Sinaga, serta Lili Saiful Ahmad dan Amir Syarifuddin selaku anggota. Komisi C melihat langsung proses pembangunan jembatan. Komisi C DPRD DIY menyambut positif dengan dimulainya pembangunan jembatan Kretek 2. Jembatan ini melintasi Sungai Opak. Jembatan Kretek 2 menghubungkan dua ruas jalan, yakni Samas Kretek dan Poncosari Greges. Jembatan Kretek 2 merupakan program pembangunan strategis sebagai rangkaian dari JJLS. Sama seperti di wilayah utara, pembangunan jembatan Kretek 2 diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, pemerataan ekonomi, dan mendekatkan usaha mikro kecil dengan pangsa pasar. Hal ini terungkap saat sebelum peninjauan langsung di lokasi pembangunan jembatan, rombongan Komisi C DPRD DIY diterima di ruang rapat pelaksana proyek. Dalam kesempatan tersebut, Komisi C DPRD DIY menerima penjelasan secara langsung dan secara rinci mengenai proyek pembangunan jembatan Kretek 2 ini. Pembangunan jembatan Kretek 2 dirancang selesai dibangun dalam waktu 2 tahun. Totalnya menelan biaya sebesar 364 miliar rupiah. Sumber anggarannya adalah dari APBN. Pengerjaannya dilaksanakan BUMN PT Wijaya Karya dan PT Hutama Karya. Secara rinci, manajer proyek menjelaskan proses pembangunan jembatan yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan. Nama paket kita lot 3 Jembatan Kretek 2 yang kita sudah tanda tangan kontrak Pak di tanggal 27 Januari 2021 dan mulai pekerjaan atau SPMK di 4 Februari 2021. Di sini kami mempunyai penyedia jasa PT Wika HKJO dengan konsultan supervisi PT Perencana Jaya Associate. Waktu pelaksanaan kami di sini ada 720 hari kalender Pak, dengan waktu pemeliharaan 365 hari kalender. Mungkin ini sedikit pembuka dari kami Pak, dan kami aturkan selamat datang lagi di paket kami, dan nantinya setelah berjalan ini kami mohon masukan dan masukan dari Bapak Ibu untuk keberhasilan paket kami di sini. Kontrak ini dimulai per tanggal 27 Januari Pak, namun kami baru dapat SPMK atau COW per 4 Februari 2021. Untuk masa pelaksanaan proyek ini kurang lebih sekitar 24 bulan atau 720 hari kalender, kemungkinan PAO di Januari tahun 2023. Untuk masa pemeliharaan proyek ini 1 tahun atau 365 hari kalender. Untuk lokasi proyek ini Pak, lokasi jembatan Kretek 2, lokasinya pas di Sungai Opak Pak, ada di muara Sungai Opak. Jadi untuk jembatan Kretek 1 kan posisi di agak ke hulu, ini udah dekat sama muaranya Sungai Opak. Untuk wilayahnya di sini wilayah Samas, untuk yang sisi timur wilayah Parangtritis Pak. Jadi untuk menghubungkan dari Samas ke Parangtritis. Ini untuk lokasi proyek kami Pak. Jadi ini lokasinya. Nah di lapangan nanti ada stockyard Pak. Jadi stockyard sisi timur ada, sisi barat juga ada. Dan ini direksi kit Pak posisi kita sekarang. Untuk desain dari proyek ini Pak, jadi sepanjang total 2015 meter, di situ ada pekerjaan jalan pendekat, terus ada pel slab on pel. Terus untuk slab on pel di sini menggunakan fondasinya spoon pel diameter 80 cm.
Jadi setelah saya lihat secara sekilas, ya kami karena ini kan anggaran APBN, walaupun dari APBN kami berkewajiban supaya ini nanti betul-betul jembatan ini sesuai harapan kita, harapan masyarakat, karena ini kan untuk menyambung JLS mulai dari Cilacap sampai Pacitan Malang ya. Nah, jadi kami memang terakhir kunjungan ke yang 4,7 km yang kurang itu, ya saya sebagai pimpinan Komisi C mengharap ya pekerjaan ini supaya progres. Ya terima kasih juga walaupun kondisi COVID tetap berjalan karena banyak yang diputus. Nah, jadi dari Komisi C intinya kami pengen lihat dan berharap agar ini nanti kalau di sini dibuat waktu pekerjaan itu 365 hari ya, 720 kalender pemeliharaan 360 hari kalender. Nah, jadi kalau 720 itu berarti hampir 2 tahun ya. Sekarang 2021 berarti 2002 akhir, 2003 awal. Oke lah, syukur karena kemarin juga yang jalan di daerah Gunung Kidul bahkan ada percepatan kurang lebih setengah tahun ya, karena target kita kemarin itu 2022 JLS itu clear, rampung. Nah kalau ini ya syukur bisa menyesuaikan itu ya. Jadi kalau ada kendala kayak jalan JLS yang di Gunung Kidul kemarin kan ada kendala masalah pipa air minum, listrik. Nah ini kalau di sini saya kira nggak ada kendala ya, cuman masalah alamnya mungkin ya, musimnya. Nah, jadi saya sebagai pimpinan Komisi C karena mungkin nanti kita sesering mungkin ya sampai selesai kita juga akan pantau ya. Jadi kalau bisa kita juga bisa koordinasi. Ini ketepatan yang dari Bina Marga maupun dari PU ini katanya tadi dalam perjalanan tapi nggak tahu. Jadi kita harus supaya ini tidak ada kendala ya. Jadi harapan kita itu masalah target waktu kalau saya bisa ya syukur bisa dipercepat ya, jangan malah nambah. Kedua, kualitas. Baik Ibu Bapak yang saya hormati, terima kasih atas tentu sudah ada info-info, informasi dan penjelasan terkait dengan pembangunan jembatan Kretek 2 ini, dan tadi mungkin sudah disampaikan juga ada dialog atau dialek dengan Komisi C. Yang jelas saya hanya menambahkan bahwa kami dari Komisi C pernah juga mendapat pertanyaan-pertanyaan dari warga masyarakat khususnya yang bersinggungan langsung dengan program proyek ini, jembatan Kretek 2 ini, terkait dengan perkembangan, terkait dengan progresnya. Nah kemudian kami tentu berkomitmen diminta oleh sebagian warga masyarakat yang memberikan aspirasi ini untuk bagaimana kemudian program ini bisa berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan dan bisa bermanfaat bagi masyarakat kami. Nah, memang infonya itu ada keterlambatan, ada semacam progres yang kurang sesuai perencanaan. Ini mungkin tadi sudah dijelaskan, hanya kami tekankan lagi bahwa kami berharap untuk pelaksana program jembatan Kretek 2 ini untuk bisa
sesuai dengan apa yang direncanakan. Intinya kami mendorong dan ada sinergi antara stakeholder yang ada di DIY ini. Dan ini program yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat DIY khususnya wilayah selatan. Ketersambungan program-program strategis nasional dan program-program yang strategis yang ada di Provinsi DIY. Dan ini harapan besar betul Pak, karena memang di wilayah selatan ini termasuk garis atau dapat dikatakan kantong-kantong kemiskinan DIY. Yang DIY ini tingkat kemiskinannya masih cukup tinggi, dan di prioritas RPJMD kita itu memang wilayah selatan ini sepanjang bisa diangkat atau diberikan akselerasi pembangunan kita, kemudian muncullah kantong-kantong pertumbuhan ekonomi, kemudian muncullah akses pembangunan yang sumber daya alamnya memang sungguhnya potensial sekali. Jadi sepanjang pantai 72 kilo itu di Gunung Kidul, kalau di Bantul ini mungkin di Tawang Bantul ini berarti ratusan kilometer pantai. Kemudian ada akses JJLS termasuk Kelok 18 dan seterusnya. Ini mudah-mudahan betul-betul bisa mengakselerasi pembangunan di DIY. Kemudian dari pembangunan yang ada ini bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, dan memang diharapkan mudah-mudahan menjadi pemain atau menjadi objek dari pertumbuhan ekonomi atau perputaran ekonomi yang ada di wilayah selatan ini. Nah, kalau ini berjalan dengan baik, Pak, tentu mudah-mudahan kerja kita bersama ini bisa menghasilkan atau membantu di dalam pemerintah daerah kita bersama ini di DIY mengentaskan sebagian besar dari kantong-kantong kemiskinan. Pak Arek, Pak Ketua, Bang Jimmy, Pak Ketua yang juga sebagai Ketua Suku, Bapak Ibu sekalian, teman-teman media, terima kasih. Sebuah respon yang sangat baik. Ini akan melengkapi ada cerita tentang di pewayangan bahwa sebuah negara yang akan menjadi daerah yang akan menjadi Gemah Lipah Loh Jinawi itu salah satu ciri-cirinya itu diapit dua sungai. Di depannya ada Bantaran Ageng atau samudra, di belakangnya itu adalah Pageliran atau pegunungan. Dan di Yogyakarta ini jelas ada di situ. Ini salah satu sungai Opa ini menjadi batasan dari Keraton Jogja. Di sebelah baratnya ada juga. Nah, ini akan nyambung masuk ke Yia, ya, nyambung ke Yia menjadi sebuah akses yang akan melancarkan dunia pariwisata dan juga perekonomian, dan juga akan nyambung ke Gunung Kidul. Jadi nanti dari timur sampai dengan barat akan ada aksesnya. Terima kasih, dan ini sebuah tantangan besar untuk penjenengan atau kita semua. Kalau tadi senior saya, Pak Ketua dan Pak Wakil Ketua sudah menyampaikan bahwa ini harus tepat waktu. Mestinya pertanyaannya, mestinya yang menjadi sebuah kebulatan tekad kita adalah begini: kalau bisa cepat, kenapa harus lambat? Walaupun kita semua tahu kaitannya dengan adanya refocusing ataupun adanya pandemi dan sebagainya, ini akan membuat kita kita pahami situasi dan kondisinya, tapi mari bersama-sama ini menjadi catatan untuk kita. Kalau bisa cepat, kenapa harus ditunda? Dan pesan atau pertanyaan yang mungkin juga tidak perlu dijawab, biasanya pekerjaan-pekerjaan yang strategis nasional ini juga akan melibatkan teman-teman pengusaha di daerah setempat. Nah, tolong komunikasinya yang bagus sehingga jangan sampai mengorbankan teman-teman yang ada di daerah. Kadang-kadang dari sisi pembayaran juga tertunda dan seterusnya.
itu tolong diantisipasi. Jangan sampai teman-teman yang menjadi subkon di sini, penyedia bahan baku dan sebagainya itu nanti menjadi korban dari pekerjaan yang mestinya memberikan kontribusi baik untuk masyarakat sekitar dan khususnya di daerah Istimewa Yogyakarta. Mungkin itu tambahan dari saya, Bapak Ibu sekalian pimpinan. Komisi C DPRD DIY sangat mendukung pembangunan jembatan Kretek 2 yang nantinya akan diikuti oleh jembatan-jembatan lainnya untuk menyempurnakan program JJLS. Sebab JJLS ini akan memberikan dampak yang sangat bagus di berbagai sektor. Bagi Anda yang menderita sakit ambeien atau wasir, segera berobat ke Enggal Dangan dari ambeien stadium 1, ambeien stadium 2, ambeien stadium 3, dan terakhir ambeien stadium 4. Dengan berobat ke Enggal Dangan, ambeien Anda akan terobati. Pengobatan alternatif Enggal Dangan juga mengobati kanker, katarak, prostat, diabetes, dan penyakit lainnya. Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit, melalui titik meridian akupuntur, serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan Cina, akan mengobati penyakit kronis Anda tanpa operasi. Jangan ragu untuk berobat ke Enggal Dangan, karena kami memberikan bukti, bukan janji. Kunjungi kami di pengobatan alternatif Enggal Dangan, di Jalan Jogja Solo KM 17, Pamukti Baru RT 4, RW 2, Tlogo Prambanan. Di masa pandemi COVID-19 terjadi peningkatan kasus perceraian di DIY. Meningkatnya kasus perceraian ini salah satunya disebabkan meningkatnya kasus perkawinan anak atau pernikahan dini. Berdasarkan data dari sejumlah sumber pada tahun 2018, di Gunung Kidul, kasus perkawinan anak tertinggi di DIY. Padahal di Gunung Kidul telah dikeluarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang pencegahan perkawinan anak. Menurut DP3AP2 DIY, kasus perkawinan anak sejak tahun 2018 sebanyak 331 kasus, meningkat menjadi 698 kasus pada tahun 2020. Artinya dalam 2 tahun terjadi peningkatan lebih dari 100%. Oleh karena itulah, Kaukus Perempuan Parlemen DPRD DIY belum lama ini melakukan kampanye pencegahan terjadinya pernikahan dini di wilayah Gunung Kidul dengan menggelar seminar pencegahan pernikahan dini di Balai Desa Giripurwo, Purwosari yang diikuti seratusan remaja. Ketua Kaukus Perempuan Parlemen atau KPP DPRD DIY, Rani Widayati mengatakan, tingginya angka perkawinan anak atau pernikahan usia dini di Gunung Kidul menjadi salah satu alasan KPP DPRD DIY mencoba mengkampanyekan pencegahan pernikahan usia dini dengan menggelar seminar pencegahan perkawinan anak yang diikuti oleh anak-anak remaja di Gunung Kidul. Seminar ini digelar dengan tujuan memberikan pemahaman kepada anak-anak remaja peserta seminar mengenai tingginya angka perkawinan anak di Gunung Kidul. Selain itu juga mereka diberikan penjelasan mengenai dampak dari pernikahan usia dini serta mengajak mereka untuk peduli akan permasalahan pernikahan usia dini sehingga diharapkan mereka turut ambil bagian melakukan kampanye pencegahan pernikahan usia dini. Demikian disampaikan oleh Rani Widayati yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DIY. Saya senang sekali yang ada di sini banyak generasi mudanya karena tema seminar dari Kaukus Perempuan Parlemen. Jadi KPP itu Kaukus Perempuan Parlemen daerah Istimewa Yogyakarta
yang kebetulan saya adalah ketuanya, Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Daerah Yogyakarta, ini mengadakan seminar. Kami selalu saja mengusung tema-tema kekinian, tema-tema yang sedang langsung bersentuhan dengan masyarakat, khususnya perempuan dan anak. Karena saya perempuan, kemudian ini Kaukus Perempuan Parlemen juga perempuan, wadahnya perempuan, dan sekarang kita tahu bahwa maraknya pernikahan dini itu juga yang terkena korban adalah perempuan dan anak. Makanya kami pada pagi hari ini mengadakan seminar tentang bagaimana pencegahan perkawinan anak. Nanti para narasumber yang akan lebih detail lagi menyampaikan materi-materi yang sangat bersentuhan dengan kaitannya dengan perkawinan dini. Gunung Kidul ini paling tinggi untuk perkawinan dini. Sekarang naik, di DIY paling tinggi dan kecenderungannya naik. Saya tanya sama yang generasi muda ini, kenapa sebabnya kok di Gunung Kidul ini perkawinan dini naik? Coba jawab. Siapa yang masih muda? Apa? Kenapa? Bahwa banyak anak punya. Oh, kenapa harus dini menikahnya? Kalau banyak anak banyak rezeki, kenapa pernikahan dini itu lebih diprioritaskan? Cepat-cepat kepengen punya anak, hanya berpikir itu, kepengen cepat punya anak karena anak itu banyak rezeki gitu. Wah, siapa yang setuju dengan pendapatnya Mas ini? Mas siapa? Mas Sinten? Mas Andang. Mas Andang. Siapa yang setuju? Siapa yang punya berbeda pendapat dengan pendapatnya Mas Andang? Bahwa kepengen cepat nikah karena kepengen cepat punya anak, karena anak itu membawa rezeki. Ada nggak gitu? Ada ya. Yang lainnya ada nggak pendapat itu? Apa Bu? Kurangnya pemahaman tentang dampak pernikahan dini. Kurangnya dampak pernikahan dini. Bagus ya, bagus. Kok saya tepuk tangannya malah satu? Semua tepuk tangan. Nah, ada lagi berbeda? Ada lagi berbeda? Siapa lagi yang berbeda antara tadi kepengen cepat punya anak, kemudian ada lagi mbaknya kurang pemahaman tentang pernikahan dini. Apa Bu, Mbak? Akibat pergaulan bebas. Banyak sekali yang hal-hal yang bisa kemudian ada pernikahan dini. Itu termasuk kemudian menjadi kekerasan, dikategorikan menjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak, seperti itu. Jadi nanti dia ada yang mas-mas, ada mbak-mbak ini di sini. Bagaimana nanti para narasumber ini nanti akan menyampaikan materi-materi terkait pemahaman apa sih untung ruginya kalau menikah dini, siapa yang dirugikan, dan apa nanti akibatnya kalau kita tuh menikah dini seperti itu, karena tidak menikah itu tidak sederhana. Nanti permasalahan juga akan muncul, entah itu permasalahan rumah tangga, entah itu permasalahan tentang kaitan dengan anak-anak dan sebagainya. Nah ini perlu kita cegah, karena semua sudah punya aturan-aturan. Jangan sampai nanti pemerintah itu dipaksakan untuk menghalalkan, artinya belum mencapai usia dan sebagainya, kemudian sudah harus mengeluarkan surat untuk izin menikah. Itu jangan sampai seperti itu. Ini nanti akan diulas lebih banyak. Saya tidak akan matur banyak di sini karena harapan kami nantinya Mas, Mbak, Ibu-ibu yang ada di sini semuanya akan paham sehingga nanti bisa menularkan kepada masyarakat teman-temannya bahwa ternyata koyong ini loh. Jangan ilmu itu jangan untuk diri sendiri, ya. Ilmu itu untuk disebarluaskan. Karena itu sebagai juga amalan kita nantinya, kita menyebarkan ilmu itu amalan kita untuk nanti di akhirat nanti. Itu menjadi amalan yang tidak terputuskan untuk menularkan ilmu kita kepada yang lain-lain. Ngerti ya? Jadi saya tidak memperkenalkan lagi. Saya Bu Rani, jelas tadi wakil penjenengan semua yang ada di DPRD Provinsi.
Dan saya selain ketua fraksi dari Partai Golkar daerah Sebajuk Jakarta, juga ketua Kaukus Perempuan Parlemen. Hadir sebagai narasumber dalam acara seminar pencegahan pernikahan dini, diantaranya adalah Khairul Agus Mantoro, Ketua Karang Taruna Gunung Kidul, dan Novia Rukmi, aktivis perempuan DIY. Dalam paparannya, Novia Rukmi mengatakan dari aspek sosial, perkawinan anak atau pernikahan dini akan berpotensi terjadinya perceraian karena lemahnya ketahanan keluarga, anak perempuan akan putus sekolah sehingga akan menambah jumlah kemiskinan berwajah perempuan, dan bagi anak korban perceraian karena perkawinan usia anak akan menimbulkan masalah mental dan psikologi. Yang dirugikan perempuan, Mas. Karena kalau perempuan putus sekolah, dia harus ngopeni anaknya, akan terjadi kemiskinan tidak bagi perempuan nantinya ketika dia harus hidup mandiri. Ini akan semakin menambah angka kemiskinan berwajah perempuan. Gitu ya. Jadi artinya apa? Bahwa kehamilan atau pernikahan anak ini sebenarnya karena apa? Karena tadi sampai ada budaya, kemudian ada pendidikan, ada pola asuh orang tua. Jadi kita perlu merefleksikan diri, kira-kira bagaimana sih orang tua kita mengasuh kita? Apakah cukup otoriter, apakah demokratis, ataukah dia sebagai teman, apakah dia selalu mendikte dan seterusnya. Dan ini ibu-ibu PKK nih, nah ini tugasnya ini. Dan juga anak-anak juga, teman-teman juga di sini juga harus melihat kira-kira bagaimana sih membangun dialog dengan orang tua. Bahwa teman-teman harus menjadi duta, menjadi salah satu agen dari forum ini untuk ditindaklanjuti. Ketika ada seseorang yang sudah mengarah ke sana, maka kalau bisa didampingi, diajak ngobrol. Kalau di Karang Taruna ini ada forumnya, nanti silakan kalau kurang jelas nanti bisa tanya ke Mas Kunto bagaimana cara pendampingannya. Jadi terkait pernikahan dini seperti itu, dan silahkan teman-teman nanti ketika ada yang perlu ditanyakan kepada kami, tanyakan aja dan akan kami coba berikan penjelasan. Nanti kalau tidak puas dari ini nanti akan kita jelaskan di lain kesempatan dan di event yang berbeda. Nanti kita agendakan ketemu dengan teman-teman Karang Taruna membahas yang saya sampaikan tadi, bagaimana kita harus menuju orang yang tidak miskin untuk memperkuat proses penundaan usia dini. Ya, kita tahu bahwa kekerasan terhadap perempuan itu di DIY sangat tinggi, 1.200-an lebih, dan sebagian besar itu adalah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, seperti itu. Dan tertinggi lagi, lebih dikhususkan lagi, itu ada di Gunung Kidul terkait dengan pernikahan dini. Makanya kami mengangkat untuk seminar itu. Kalau menurut pandangan Ibu, itu kira-kira di Gunung Kidul terjadi banyaknya atau peningkatan pernikahan dini itu kenapa? Selama pandemi, terutama mungkin ya ini selama pandemi ini, karena peningkatan itu ada di 2 tahun terakhir ini. Bukan seperti itu, mungkin karena juga pandemi dan juga mungkin ada kurang pemahaman bagaimana nanti efek daripada pernikahan dini seperti itu, dan kondisi-kondisi yang kemudian perlu kita pahamkan bahwa pernikahan dini itu akan membawa dampak yang sangat-sangat merugikan bagi perempuan, khususnya anak juga. Apakah pembelajaran secara daring di rumah itu juga menjadi salah satu bagian kecil faktor itu? Bisa terjadi karena menimbulkan stres-stres tertentu, sehingga juga menjadi ada kekerasan terhadap anak juga karena orang tua stres, kemudian anak juga mengalami stres, kemudian seperti itu, sehingga stres itu juga bermacam-macam, ada berada di ekonomi, kemudian ada di kesehatan, juga ada di sosial dan sebagainya. Ini juga salah satu yang menyebabkan pernikahan dini itu. Harapan dengan adanya seminar ini itu? Harapannya masyarakat nanti menjadi paham apa efeknya kalau terjadi kurang paham. Maaf, Mas. Kalau diedit ya. Jadi akan paham efek daripada pernikahan dini.
sehingga tahu juga menjaga anak-anak itu jangan kemudian mudah untuk memberikan izin atau membiarkan anak-anak itu untuk bergaul bebas dan lain sebagainya. Mengawal anak-anak dari rumah dengan baik karena segala sesuatunya itu berangkat dari rumah. Kalau dari rumah itu baik, dengan dilandasi agama yang baik, dengan pengetahuan yang baik, dengan lingkungan yang baik, insya Allah akan tidak terjadi pernikahan dini tersebut. Diharapkan dengan adanya seminar tentang pencegahan pernikahan dini, maka para remaja di Gunung Kidul akan mengetahui dan memahami mengenai dampak yang ditimbulkan akibat adanya pernikahan dini tersebut. Selain itu, diharapkan para peserta seminar bisa menjadi duta untuk kampanye pencegahan pernikahan dini di wilayah Gunung Kidul. Bilih saking Ibnu Abbas, piyambakipun nate mirengaken ucapanipun saking sahabatipun Labaika an Subrumah. Ya Allah, kula badhe netepi panggilan paduka kagem Subrumah. Piyambakipun mundhut pirsa sapa Subrumah kasebut. Piyambakipun jawab, sederek kula utawi kerabat kula. Lajeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nyuwun pirsa, apa dheweke wis tau ngleksanakake haji kanggo pribadine dhewe? Piyambakipun jawab, dereng. Laksanakno haji kanggo diri pribadimu dhewe lan janjiya kanggo Subrumah. Mbah Darmi menawa panjenengan